dari kelompok 4 akan mengobservasi tentang tanaman cabai. Perkenalkan, nama saya Aldifa Aulia Putri, nomor absen 3. Perkenalkan, nama saya Salsabila Yufania Nurfili, nomor absen 30. Saya Sarah Pramudita, absen 33. Saya Kabur Setianto, absen 14. Saya Afiani Nusyawida, absen 26. Saya Muhammad Jadwati, absen 23. Halo, apa kabar semuanya? Kali ini, kelompok kami akan membuat tugas tentang teks laporan hasil observasi. Hari ini, kami akan observasi tanaman cabai. Nah, langsung kita mulai aja ya observasi tentang tanaman cabainya. Tanaman cabai dalam bahasa Latin chili, yang berarti cabai. Cabai merupakan tanaman yang berasal dari Amerika Latin, tepatnya di negara Peru. Tanaman ini terkenal dan sangatlah populer di Asia Tenggara dan tergolong tanaman yang banyak dibudidayakan di Indonesia karena memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Cabai adalah jenis tanaman termasuk dalam suku sirih-sirihan. Dalam klasifikasi tanaman cabai termasuk dalam kelas Angiospermae, subkelas Dicotyledonnae, ordo Polemoniales, famili Solanaceae, genus Capsicum, dan spesies Capsicum annum. Perlu diketahui juga, mengapa banyak sekali warga Indonesia yang menanam cabai. Hal itu dikarenakan bukan saja karena nilai ekonomis yang tinggi, tetapi hal itu dikarenakan juga dari cara penanaman dan perawatan dari tumbuhan cabai ini relatif mudah tanpa banyak mengeluarkan biaya yang berarti. Cabai digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu cabai rawit, cabai merah, dan cabai hijau. Cabai merah atau chili merupakan buah dari tumbuhan anggota genus Capsicum. Cabai rawit merupakan buah dan tumbuhan anggota dari genus Capsicum yang memiliki sedikit perbedaan dari cabai yang lain. Cabai rawit ini memiliki ukuran yang sedikit lebih kecil dari cabai hijau dan merah serta memiliki rasa pedas yang lebih dari lainnya. Cabai hijau merupakan cabai merah yang masih muda. Adapun bagian-bagian utama dari tanaman cabai meliputi 1. Akar. Akar tanaman cabai merupakan akar tunggang yang sangat kuat, terdiri atas akar utama dan lateral. 2. Batang. Batang cabai umumnya berwarna hijau tua dan berkayu. Di daerah percabangan terdapat tangkai daun dan daun. Tangkai daun berfungsi untuk menopang daun. 3. Daun. Daun cabai adalah daun tunggal. Daun muncul di tunas-tunas samping yang berurutan di batang utama yang tersusun spiral. Umumnya berwarna hijau dan hijau tua. Bentuk dan daun ada yang deltoid, ovat atau oval, dan lanceolat atau lancet. 4. Bunga. Bunga cabai bersifat tunggal dan muncul di ujung ruas tunas. Mahkota bunga ada berbagai macam warna tergantung varietas. Setiap bunga cabai mempunyai satu putik, kepala putik berbentuk bulat. 5. Daging buah. Daging buah cabai umumnya renyah dan kadang-kadang lunak. Buah cabai ukurannya beragam, mulai dari pendek sampai panjang dengan ukuran runcing atau tumpul. 6. Biji. Biji cabai terdapat di dalam buah dan menempel di sepanjang plasenta. Warnanya beragam, mulai dari putih hingga kuning jerami. Bagian terluarnya terdapat lapisan keras. Biji inilah yang berperan menghasilkan bibit tanaman yang baru. Di samping itu, cabai juga memiliki banyak manfaat. Di antaranya, 1. Sebagai penghangat badan. Unsur pedas cabai yang dihasilkan oleh minyak asiri membuat tubuh kita menjadi hangat. Selain minyak asiri, kandungan lemak pada cabai juga membantu menghangatkan tubuh. Jadi, tidak heran jika kita akan merasa panas dan bercucuran keringat saat mengkonsumsi. 2. Menghasilkan energi. Fungsi penghasil energi pada cabai hanyalah untuk tambahan, bukan bahan pokok. 3. Mencerdaskan dan membangun sel baru. Unsur protein dalam cabai cukup tinggi. Protein berfungsi mencerdaskan otak.
Jadi, konsumsi cabai perlu ditingkatkan, terutama cabai paprika yang tidak pedas. 4. Antioksidan. Beberapa antioksidan dalam cabai adalah vitamin C, vitamin E, vitamin K, fitosterol, beta-karoten, dan beta-critosantin. Dengan mengkonsumsi cabai akan mengurangi resiko kanker, meningkatkan kesuburan dan menutrisi kulit. Sudah tidak diragukan lagi kalau vitamin E membuat seseorang lebih subur. Selain itu, vitamin E pada cabai juga berfungsi menyehatkan kulit dan membuatnya tetap kencang, menurunkan kolesterol sekaligus mencegah penyakit jantung. Di dalam cabai ada zat yang namanya fitosterol sebagai lemak baik untuk tubuh kita. Fitosterol akan mengangkat plak pada pembuluh darah, mencegah penyerapan kolesterol darah di usus, serta menurunkan pembentukan kolesterol sehingga tidak ada penumpukan kolesterol di pembuluh darah maupun koroner jantung. Sekian observasi tanaman cabai dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.